calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Harian. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak bagaimana caranya mengambil nilai-nilai berbasis nilai-nilai kebajikan gitu, Bapak ya. Mohon maaf Pak ya mengganggu aktivitas Bapak. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan tentang dilema etika atau kebutuhan moral. Pertanyaan pertama, Bapak, apakah Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral? Iya, pernah. Setiap manusia hidup kan pasti pernah mengalami masalah seperti itu. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan bahwa kasus-kasus semacam itu? Identifikasi kan yang paling utama dan harus dilakukan ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Yang pertama harus dilakukan ya mengidentifikasi masalah itu sendiri. Karena jangan sampai kita salah memutuskan kalau hasil identifikasinya kurang baik, dan identifikasi yang baik itu ya harus sesuai prosedur. Artinya tidak hanya dari satu pihak, dipandang dari berbagai sudut, melibatkan begitu banyak orang, lihat dari teori keilmuan seperti itu. Jadi latar belakang permasalahan itu sendiri Bapak pasti selidiki gitu. Iya, itu harus dipastikan dulu. Kalau tanpa itu suka banyak kesalahan, mungkin besar salah memilih. Itu susah Pak? Ya sangat sulit. Itu kalau tergantung dilemanya. Kalau dilemanya itu menyangkut besar, ya kita harus lebih banyak lagi, lebih akurat lagi, lebih banyak melibatkan orang lagi, lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Karena kan ada konsekuensi nanti. Konsekuensinya kita milih apa A, apa B dan sebagainya seperti itu. Dalam menentukan benar dan salah gitu. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah dalam situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama itu? Nah itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi tidak boleh kita memutuskan sesuatu secara semua, tapi harus berdasarkan beberapa aspek dulu. Yang tadi sudah saya singgung, ketika dulu besar itu lihat dari aspeknya. Ini aspek sosial, aspek emosional, ini aspek moral, ini aspek hukumnya gimana, aspek agamanya gimana, regulasinya gimana. Kita sesuaikan dulu itu. Permasalahan ini masuk ranah yang mana, apa yang dilanggar dan apa yang tidak dilanggar, dan apa regulasi untuk menyelesaikan ini, supaya tetap nanti pada akhirnya ketika keputusan itu diambil itu tidak bertentangan terutama dengan regulasi atau undang-undang. Jadi walaupun sama-sama benar dan penting, jadi harus mendapatkan pertimbangan yang mempunyai dampak yang lebih gitu Bapak ya. Iya, dasar hukum itu yang paling utama, nggak boleh bertentangan untuk putusan itu. Langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak terapkan dalam mengambil keputusan selama ini? Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, ini masalah moral, masalah sosial, masalah emosional, terus dampaknya gimana? Apakah dampaknya kecil? Apakah bisa berdampak besar, bisa berdampak pendek, atau berdampak jangka panjang? Itu dulu permasalahan seperti itu ya. Ingat, permasalahan dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam pihak, tidak libatkan juga orang-orang yang punya kapasitas, yang punya kepentingan. Kemudian kita lihat tadi lihat teori-teori keilmuan. Itu yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua berarti mengolah hasil identifikasi ya, dengan guru, dengan komite, dengan apapun kita olah, kita diskusikan bersama bagaimana tentang permasalahan tersebut.
Dan langkah yang ketiga ya kita putuskan gitu. Baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu. Ya 3 langkah. Jadi intinya ada upaya konsultasi juga dari Bapak untuk Iya. mengevaluasi dampaknya, Iya. mengacu pada kebijakan serta pertimbangkan jangka panjang, mengutamakan prinsip keadilan seperti itu. Iya betul. Dari pengalaman yang telah Bapak miliki, apa saja hal-hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu pertama, ini kasus ini butuh penanganan cepat atau tidak. Jadi kita pastikan dulu. Kalau itu misalkan butuh penanganan cepat, ya berarti harus segera diselesaikan. Itu efektif. Kalau misalkan ada kasus yang butuh penanganan cepat tapi kita lambat menangani, nanti berakibat itu menjadi semakin besar dan tidak efektif. Pertama. Yang kedua tadi, yang kita gunakan dengan prosedur yang benar, dari prosedur pengumpulan data yang akurat, dari proses pengolahan data, dan dari memutuskan, ya itu sangat efektif seperti itu. Jadi kalau kita keluar dari prosedur, misalkan ketika ada keputusan langsung kita menghakimi, membuat suatu keputusan, ya itu bisa berdampak jelek. Ya. Jadi sekali lagi, keputusan yang paling tepat, yang paling efektif adalah yang sesuai prosedur. Apakah dalam memutuskan suatu keputusan yang Bapak anggap efektif itu Bapak menempuh langkah diskusi atau menerima masukan dari yang lain? Iya, harus. Itu harus. Tidak hanya misalkan atasan, tidak hanya bawahan, tapi semua mereka yang punya kapasitas di bidang itu, ya itu harus ditanya, harus diajak diskusi. Ya, jadi ada kolegial, keputusannya harus keputusan kolegial. Bapak, selanjutnya Pak, apa saja tantangan yang sering Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya kadang-kala manusiawi, ada unsur subjektif. Nah, kalau sudah masuk nih unsur subjektif menangani masalah, itu sangat berbahaya. Itu satu. Tantangan yang kedua, tekanan secara sosial, tekanan emosional dan sebagainya. Itu tantangan. Kemudian hal-hal lain selain tadi ada unsur subjektif juga, ada unsur tekanan juga, lingkungan. Ya lingkungan orang-orangnya misalkan, atau situasinya mereka tidak mendukung, itu tantangan. Jadi kita harus keluar dari tantangan itu, tidak menjadi subjektif, kemudian keluar dari tekanan, dan ketika kita harus berusaha melibatkan begitu banyak orang, harus maulah mereka diajak juga. Apakah ada upaya Bapak meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa keputusan yang sudah kita ambil dengan langkah-langkah yang sudah Bapak tempuh selama ini adalah keputusan yang terbaik? Iya, upayanya adalah melibatkan banyak orang sesuai dengan teori keilmuan dan regulasi. Jadi diyakinkan, ini dasar hukumnya. Kenapa saya putuskan ini loh, misalkan dasar hukumnya, undang-undangnya, ini loh, misalkan hadisnya, inilah dari segi agamanya, inilah loh moralnya, gitu. Jadi harus mereka ketika kita memutuskan ini, dari kita pandang dari segi moralnya ini, dari sudut agamanya ini, dari segi hukumnya ini. Jadi selalu ada patokan, ya. Jadi tidak keputusan ngawur tanpa dukungan yang tadi. Ya. Apakah Bapak memiliki jadwal atau prosedur khusus dalam menyelesaikan dilema etika? Dua-duanya ada. Yang pertama jadwal. Jadwal itu berarti kalau permasalahan itu adalah permasalahan umum yang sudah kita deteksi sejak awal, ini bakal ada permasalahan ini. Makanya kita buat penjadwalan. Kita selesaikan sebelum masalah ini muncul. Yang kedua, mau yang tidak terjadwal. Berarti kalau tidak terjadwal itu kasusnya itu tidak terdeteksi sejak awal, atau timbul aja. Timbul, nah itu butuh penanganan segera. Ingat bahwa terjadwal atau tidak terjadwal itu memang ada
kelebihan, ada kekurangannya, nggak ada yang sempurna. Ada tergantung kita kasus ini mau terjadwal atau mau butuh penanganan segera. Kalau yang terjadwal berarti Bapak lebih ke mengantisipasi gitu ya Pak? Iya, itu kan berarti keuntungan terjadwal itu kan gini, orang yang dilibatkan lebih banyak, dokumennya lebih lengkap, perencanaannya lebih bagus, hasilnya mungkin lebih bagus kalau terjadwal. Tapi kalau ada kasus misalkan yang butuh penanganan segera, yang nggak cocok juga. Meskipun kasus yang butuh penanganan ini juga ada beberapa konsekuensi kurang bagus juga. Misalkan kita dokumennya kurang lengkap, orang yang dilibatkan kurang banyak, datanya mungkin kurang akurat, dan hasilnya mungkin kurang bagus mungkin. Tapi kalau memang itu dianggap harus untuk segera diputuskan, ya putuskan. Ya, meskipun Itu kita pilih. Meskipun tidak terjadwal, si kasus itu misalkan suddenly gitu ya Pak, yang tiba-tiba muncul kasus itu, berarti Bapak harus refleks mengambil keputusan. Iya. Selanjutnya ya Pak ya, apakah ada individu atau faktor-faktor tertentu yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau dilema etikanya memang melibatkan intuisi di sekolah, ya berarti yang dilibatkan itu semua stakeholder. Artinya tidak hanya kepala sekolah, guru, ya, terus tenaga kependidikan juga, konsultasi juga dengan pengawas, konsultasi juga bersama dengan komite, terus dengan pihak terkait, mungkin dengan tokoh masyarakat, mungkin dengan dari pemerintah desa, atau mungkin pihak kepolisian dan sebagainya. Itu harus tetap terjalin komunikasi itu, ya. Selalu ada itu. Selalu ada, itu wajib. Dari semua yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Pembelajaran yang paling penting adalah bahwa sesuatu, apalagi menyangkut hidup seseorang, memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Kita tidak boleh hanya satu kali, dua kali berpikir, dua tiga kali digerakkan, dan nantinya akan timbul penyesalan. Ya, tetap saja prosedur itu harus tetap benar-benar dijalankan. Terus kemudian bukti dukungnya harus tetap ada supaya kita tidak bertentangan dengan yang tadi. Ya. Ingat bahwa karena keputusan itu tidak ada yang dapat memuaskan semua pihak. Ketika ada dilema pasti ada pihak yang tidak pas dan tidak suka, tidak puas. Dan mereka yang tidak puas biasanya lebih mungkin sampai saat ini juga mungkin merasa tidak menerima, merasa dirugikan, kemudian keputusan berpihak dan sebagainya. Hati-hatilah, maka secara objektif dengan hati, dengan benar-benar matang diputuskan. Bapak selalu mengevaluasi ya dari kasus-kasus atau keputusan-keputusan yang telah Bapak selesaikan dan berkaitan dengan dilema etika, Bapak selalu mengevaluasi dari step pertama, kedua, mungkin kasus-kasus yang Bapak tangani ya? Iya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari pengalaman, dari evaluasi yang pernah dilakukan. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Semoga dari apa yang telah Bapak berikan bisa menjadikan pelajaran bagi saya ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika. Sekian untuk kegiatan wawancara hari ini. Beda-beda ya, bahasa tiluan beda. Makanya durasinya